Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari masuk hadirat-Nya dengan pujian bejanamu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Memuliakan-Mu Bapa, ini hidupku. Mengiring-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Itu kerinduanku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu
untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Memuliakan-Mu. Biarlah pujian ini menjadi doa kami untuk dapat mengiring Tuhan, melayani Tuhan seumur hidup kami. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah menjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan jatuh. Bapak Ibu jemaat Tuhan, aktif dalam kegiatan gereja itu memang bagus, dan itu kita hamba-hamba Tuhan sangat mendorongnya. Tetapi banyak orang Kristen terlibat dalam banyak pelayanan gereja, namun kehidupan rohaninya tidak bertumbuh. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan, termasuk juga Paulus, mengingatkan melalui perikop ini, bahwa bersama dengan aktivitas kita bergereja dalam melayani, karakter dan sifat-sifat ilahi harus juga bertumbuh. Sungguh sangat menyedihkan jika kita kelihatan aktif secara rohani, tetapi sebetulnya kita tidak bertumbuh. Demikian juga dengan kehidupan orang Israel pada masa pengembaraan, di mana Paulus mengutip kisah itu, bagaimana mereka mengalami banyak pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Dikatakan mereka hidup di bawah perlindungan awan kala terik matahari menikam ganas. Mereka melihat laut terbelah menjadi dua,
Mereka berjalan menyeberangi laut dengan tanah yang kering. Mereka makan makanan mana yang turun dari langit. Tetapi ironi, mereka tetap hidup dalam dosa dan kejahatan. Dalam bagian inilah Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus agar tidak meniru nenek moyang mereka. Karena dengan demikian mereka tidak menghormati Tuhan. Karena mereka melakukan penyembahan berhala, percabulan, mencobai Tuhan melawan kehendaknya, dan juga bersungut-sungut. Sementara mereka tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Aneh bukan? Akibatnya sebagian besar dari mereka ditewaskan oleh Tuhan di padang gurun. Peristiwa-peristiwa itu dicatat dengan maksud tertentu untuk menjadi peringatan agar jemaat tidak mengulangi perbuatan-perbuatan jahat di mata Tuhan itu. Bapak Ibu, peringatan Paulus ini juga relevan bagi kita di zaman ini. Kita lebih lagi jangan sampai mengulangi kesalahan nenek moyang Israel. Oleh sebab itu mari kita mengevaluasi kehidupan rohani kita selalu seiring waktu dalam pengikutan kita akan Tuhan. Apakah kita bertumbuh atau makin menjauh dari kebenaran firman Tuhan? Kiranya pengalaman perjalanan bersama Tuhan selama ini menolong kita untuk makin menghormati hadirat-Nya. Kita makin membenci dosa, tetapi semakin taat pada firman-Nya. Biarlah pengalaman-pengalaman rohani membuat kita semakin mengenal Tuhan dan bersyukur dan berharap kepada-Nya. Biarlah pengalaman-pengalaman rohani membuat kita semakin percaya, semakin berserah dalam ketaatan dan bergaul karib dengannya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih buat hari yang baru. Hari yang Kau berkati. Karena kami bangun dalam keadaan sehat ini semua karena anugerah-Mu. Ajar kami melangkah hari ini untuk memuliakan Tuhan. Seperti firman yang pagi ini kami renungkan. Kami tidak hanya mau beraktivitas di dalam Tuhan, tetapi tidak jelas arah tujuannya. Tetapi kami mau Tuhan berjalan bersama-Mu sekaligus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan kami taat dalam kasih kepada Tuhan dalam pelayanan kami. Sehingga hidup kami berkemenangan, hidup kami bertumbuh, menghasilkan buah sesuai yang Tuhan kehendaki. Seperti firman-Mu, dengan demikian kami disebut murid-murid-Mu, bimbing oleh Roh Kudus-Mu, karena kami tidak mampu berjalan sendiri. Firman-Mu adalah peta hidup kami. Ajar kami melangkah bersama-Mu Tuhan. Bersama kesempatan ini kami bawa dalam doa keluarga-keluarga daripada umat-Mu Tuhan. Engkau yang telah memanggil kami percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Olehnya kami dimerdekakan. Olehnya kami bertumbuh. Olehnya kami dikaruniakan hidup yang mulia. Dari kemuliaan menuju kemuliaan. Tuhan, Engkau yang menjaga setiap keluarga dari umat-Mu. Dalam kekudusan, dalam keharmonisan cinta kasih yang memuliakan Tuhan. Sehingga terpancar kebahagiaan suami istri, orang tua anak dalam rahmat yang daripada Tuhan. Kau berkati sehingga tidak ada yang berkekurangan. Bahkan kelimpahan yang Kau rahmatkan untuk kami memuliakan Tuhan, menjadi alat duta kerajaan-Mu di tengah dunia yang sesat ini. Kami menjadi semacam lentera, kami menjadi terang bagi dunia ini. Engkau menolong kami Tuhan, menghidupi setiap ajaran kebenaran firman-Mu, menyaksikan kepada dunia, menyatakan kasih, juga kuasa-Mu, melenyapkan kegelapan dalam kehidupan yang nyata, yang terpancar dalam setiap keluarga daripada umat-Mu. Berkati anak cucu keturunan kami, berkati studi mereka,
Berkati pekerjaan mereka, berkati pergaulan mereka. Jauhkan daripada yang jahat, jauhkan dari orang jahat, jadi jauhkan dari kuasa jahat. Tangan Tuhan melindungi melalui roh-Mu, melalui hamba-hamba-Mu, melalui komunitas ilahi di mana kami bertumbuh bersama di JKI Sema. Terima kasih Tuhan, Roh-Mu bekerja di antara kami. Kami mengarahkan anak-anak kami seperti anak panah di tangan pahlawan. Kami di dalam terang firman dan Roh-Mu mengarahkan mereka pada masa depan yang indah dalam rancangan Tuhan. Demikian setiap anak-anak bertumbuh dalam iman percaya mereka menjadi generasi-generasi ilahi yang mulia hidupnya, yang sukses, yang berhasil karena ada roh yang menguasai, karena dipenuhi oleh Roh Kudus, karena pengurapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami melangkah dalam rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, rancangan kebahagiaan dan kemuliaan hidup di dalam Tuhan Yesus. Berkati sekali lagi keluarga-keluarga daripada umat-Mu. Demikian juga keluarga ilahi di mana kami bersekutu di dalam Sema Church, kami bertumbuh bersama. Juga teman-teman seiman, teman-teman doa yang mendengar doa ini, yang bersama-sama berdoa pagi hari ini. Engkau merahmati setiap keluarga mereka dalam kasih Tuhan, dalam berkat Tuhan, dalam anugerah-Mu Tuhan, dalam lingkup perlindungan dan penyertaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom, tetap sehat, tetap semangat.